Assalamualaikum, jumpa lagi di hobi-hobiku. Kali ini saya akan membagikan pola tas handphone dengan motif sederhana, hemat benang dan cepat pengerjaannya, serta juga rapi. Semoga mudah untuk diikuti. Buat yang ingin selalu update, silakan klik tombol subscribe dan hidupkan loncengnya untuk pemberitahuan notifikasi updatean terbaru. Terima kasih. Nah, ini benang yang saya gunakan, ini benang polycherry, penanda, dan hook ukuran nomor 3 tulip. Saya akan mulai dengan yang warna coklat krem. Motif ini kelipatan 3. Pertama, buat awalan rantai 30 rantai. Setelah 30 rantai, tambahkan 1 rantai. Mulai pengerjaan di rantai ke-30 tadi atau rantai kedua dari hook, isi tiap-tiap rantai dengan 1 SC. Lanjutkan 1 SC hingga ke ujung. Mendekati ujung rantai, SC terakhir. Selesai 1 baris, tambahkan 1 rantai, putar, isi kembali tiap-tiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan hingga ke ujung. Nanti di ujung 1 rantai, buat lagi 1 baris SC nya, jadi total ada 3 baris SC. Nah, ini sudah selesai total 3 baris SC. Selanjutnya di ujung ini saya tambahkan dulu 1 rantai, beri penanda 1 lubang sebelum lubang terakhir yang di sini. Nah, selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan. Di sini nanti 3 SC, di bawah 30, di sebelah kanan 3 SC, dan di atas 29 SC hingga ke penanda. Jadi teman-teman bisa hitung agar nanti motifnya pas. Sisi ini 3 SC. Kemudian kita ke sisi yang ini 30 SC. Nah, lanjutkan nanti ke sisi yang ini 3 SC dan di atas ini hingga ke penanda 29 SC. Nah, sudah mendekati akhir putaran. SC ke-29 di penanda. Akhir putaran, slip stitch di puncak SC pertama, 1 rantai. Nah, kemudian kita akan kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Jangan lupa beri penanda. Lanjutkan 1 SC setiap lubang. Nah, lanjutkan nanti di akhir putaran slip stitch 1 rantai, buat lagi jadi sekitar total 3 atau 4 baris. Nah, ini sudah selesai. Ini saya buat jadi totalnya ada 3 baris SC berkeliling. Di akhir putaran saya akan slip stitch 1 rantai. Nah, kita akan mulai motif bagian pertama. Pertama kita buat 1 SC di tempat kita slip stitch. Kemudian beri penanda dulu di SC nya. Lalu 2 rantai. Skip 2 lubang. 1, 2, SC di lubang ketiga.
Kita ulang motif ya. 2 rantai, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya, 2 rantai, skip 2 lubang, SC di lubang berikutnya. Lanjutkan pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah SC 2 rantai, skip 2, SC, 2 rantai, terakhir skip 2, pas ya. Langsung kita slip stitch di puncak SC pertama, slip stitch 1 kali di puncak SC pertama, kemudian kita slip stitch lagi di bagian berikutnya ke bagian 2 rantai ini. Jadi kita slip stitch 2 kali dan ganti ke benang warna biru. Tarik kuat, 2 rantai, 1, 2. Nah, benang yang warna coklat krem tidak usah diputuskan ya. Selanjutnya kita akan mulai mengisi bagian yang 2 rantai ini. Nah, ini kita akan isi di tiap-tiap 2 rantai ya. Di tiap-tiap 2 rantai ini kita isi dengan 3 buah DC atau double crochet. 1, jangan lupa beri penanda di puncak DC nya, kemudian DC yang kedua dan DC yang ketiga. Nah, lalu kita skip SC ini kita skip. Di 2 rantai berikutnya kembali isi 3 DC seperti tadi. Lanjut skip SC, 3 DC di 2 rantai berikutnya. Nah, seperti ini ya. Tidak terlalu rumit. Lanjut skip SC nya di 2 rantai berikutnya, kembali 3 buah DC. Nah, lanjutkan ya pola ini hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 3 DC terakhir. Nah, untuk akhir putaran kita langsung slip stitch di penanda. Teman-teman harus perhatikan ya, akhir putaran yang warna biru ini slip stitch di penanda. Langsung kita ganti benang, kemudian tarik kuat 1 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan kembali ulang motif bagian pertama. Untuk bagian pertama ini kita mundur ke bagian antara 3 buah DC ini, jadi kita isi dengan 1 SC. Jadi untuk awalan pertamanya kita mundur sedikit ya, buat 1 SC tepat di antara 3 DC nya. Kemudian kita beri penanda, lalu 2 rantai, 1, 2, kemudian kita skip 3. Jadi kita skip 3 buah DC ini. Di antara 3 DC yang berikutnya kita isi dengan 1 SC di sini ya. Nah, jadi berbeda dengan bagian yang pertama tadi. Kalau skip 2, yang ini kita skip 3, kita skip bagian 3 buah DC nya ya. Jadi polanya sedikit berubah. Kita lanjutkan 2 rantai, skip 3 SC, 2 rantai, skip 3 SC,
2 rantai, skip 3 SC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga ke akhir putaran. Mendekati akhir putaran, setelah SC 2 rantai, skip 3, pas ya di akhir putaran, slip stitch di penanda. Ingat, untuk bagian coklat slip stitchnya 2 kali, slip stitch pertama, kemudian slip stitch kedua kita maju ke bagian 2 rantai ini, slip stitch yang kedua sama seperti yang tadi ya, dan langsung kita ganti ke benang warna biru. Jadi slip stitch kedua ganti benang 2 rantai. Nah, hasilnya seperti ini, jadi tidak terlalu kelihatan ya. Untuk akhir putarannya kita langsung samakan motif. Selanjutnya kembali kita isi 3 DC di tiap-tiap bagian 2 rantai. Jangan lupa penandanya. Lanjut skip SC, kembali 3 DC di bagian 2 rantai. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan hingga akhir putaran. Mendekati akhir putaran, 3 DC terakhir. Akhir putaran langsung slip stitch di penanda. Ganti benang. 1 rantai. Kita kembali ulang motif bagian yang pertama, mundur sedikit 1 SC. Di sini ya, di antara kelompok 3 DC 1 SC. Jangan lupa penandanya. Lalu 2 rantai. Skip 3 buah DC ini, kembali 1 SC di antara kelompok 3 DC. Lanjut 2 rantai, skip 3 SC. Nah, seperti ini ya. Jadi lanjutkan hingga akhir putaran, nanti ganti kembali benang warna biru. Jangan lupa yang bagian warna coklat slip stitchnya 2 kali untuk di akhir putaran ya. Dan bagian yang warna biru kita mundur sedikit untuk membuat SC yang pertama. Nah, lanjutkan terus hingga nanti teman-teman mendapatkan tinggi untuk tasnya yang sesuai dengan keinginan. Nah, ini dia sudah selesai. Saya rasa tingginya sudah cukup, motifnya cantik, sederhana ya. Dan untuk tinggi motif ini saya buat ukurannya itu sekitar 13 cm. Nah, selanjutnya saya akhiri ini motifnya di bagian pertama agar mirip dengan yang bawah. Nah, untuk kelanjutannya ini di akhir putaran kita slip stitch, akhir putaran slip stitch 1 rantai. Pengerjaan berikutnya kita akan isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC dimulai dari tempat slip stitch. Jangan lupa penandanya. Kemudian di bagian 2 rantai ini kita isi dengan 2 buah SC. Di bagian SC 1 SC. Di bagian 2 rantai 2 SC. Bagian SC 1 SC. Nah, lanjutkan ya polanya hingga akhir putaran. Sudah mendekati akhir putaran, ini saya akan langsung slip stitch di penanda. Satu rantai. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya akan mulai menyisipkan tali untuk tasnya atau tali selempang ya. Saya sudah siapkan untuk talinya yang akan saya sisipkan di bagian sudut. Untuk talinya sudah seperti ini. Ini saya gunakan 2 helai benang dengan hook ukuran nomor 6. Tutorial pembuatan tali seperti ini teman-teman bisa cek di deskripsi. Nah, untuk ringnya ini ukuran yang 1 cm ya. Saya sengaja gunakan ring kecil. Saya akan sisipkan di kiri dan di kanan. Kita beri penanda dulu agar nanti posisinya tidak miring.
Nah, seperti ini. Sekarang akan saya lanjutkan membuat SC dulu setiap lubang. 1 SC setiap lubang sampai ke dekat penanda yang ini ya. Nah, ini sudah selesai, udah mendekati penanda, 1 lubang sebelum penanda. Saya 3 SC untuk ringnya, 1, kemudian di penanda 1 SC, lalu setelah penanda 1 SC lagi, jadi 3 SC untuk ring. Selanjutnya kembali isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC hingga ke penanda berikutnya. Nah, ini sudah di penanda berikutnya, sisipkan juga 3 SC, lalu di akhir putaran nanti slip stitch 1 rantai, buat lagi 2 baris ya. Nah, ini dia sudah selesai tasnya, hasilnya seperti ini. Walaupun motifnya sederhana, cukup cantik, hemat benang dan cepat pengerjaannya. Setelah ring ini saya buat 2 SC berkeliling, dan untuk bagian ukuran tasnya sendiri itu totalnya adalah 17 cm untuk tinggi, kemudian untuk lebarnya 12 cm. Dan jangan lupa teman-teman, untuk bagian tutorialnya, untuk talinya atau ingin dipuring, bisa langsung ke kolom deskripsi. Untuk bagian awal dan akhir motif kita mulai di sini dan hingga ke atas. Rapi ya, tidak terlalu kelihatan. Nah, semoga polanya mudah untuk diikuti. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai jumpa di uploadan video terbaru berikutnya.